Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiasa Resifi Rakadunisan, nomor absen 32 dari kelas 1257. Di sini saya akan menjelaskan tentang mutasi. Mutasi adalah struktur, susunan, atau jumlah DNA dan kromosom pada suatu individu. Mutasi ini menyebabkan perubahan morfologi atau penampakan luar dan perubahan fisiologi atau fungsi tubuh. Dimutasi menggunakan dua kosakata, yaitu mutan untuk individu yang terkena, dan yang kedua adalah mutagen adalah bahan penyebab dari mutasi tersebut. Mutagen sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mutagen alami dan mutagen buatan. Mutagen alami adalah bahan pada penyebab dari mutasi yang tidak disengaja, contohnya seperti sinar matahari. Dan yang kedua adalah mutagen buatan, adalah mutasi yang disengaja dan buatan manusia, contohnya adalah pestisida dan sinar X. Berdasarkan jenis-jenisnya, mutagen dibagi menjadi tiga, yaitu mutagen kimia, mutagen fisika, dan mutagen biologi. Yang pertama adalah mutagen kimia. Mutagen kimia ini terbuat dari bahan kimia, contohnya adalah kolkisin. Yang kedua adalah mutagen fisika, contohnya yaitu radiasi sinar X dan sinar UV. Yang ketiga adalah mutagen biologi, contohnya yaitu bakteri dan virus. Mutasi ini sendiri mempunyai dampak, dampaknya itu terbagi menjadi dua, yaitu dampak merugikan dan dampak yang menguntungkan. Contoh dari dampak merugikan adalah kanker kulit, dan dampak menguntungkan ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup, contohnya adalah semangka tanpa biji dan siklemia. Berdasarkan tingkatannya, mutasi dibagi menjadi dua, yaitu mutasi tingkat gen dan mutasi tingkat kromosom. Yang pertama adalah mutasi tingkat gen. Mutasi tingkat gen merupakan perubahan pada urutan basa nitrogen DNA. Dan di sini penyebab mutasi tingkat gen ada dua, yaitu substitusi basa dan pergeseran kerangka atau frameshift. Yang pertama adalah substitusi basa, atau disebut perubahan jenis basa. Dan di sini substitusi basa dibagi menjadi dua lagi, yaitu transisi atau substitusi basa yang sejenis dan transversi atau substitusi basa yang tidak sejenis. Dampak substitusi basa sendiri ada tiga, yaitu mutasi bisu, mutasi bermakna, dan mutasi tidak bermakna. Yang kedua adalah pergeseran kerangka atau frameshift, yaitu urutan basa tergeser atau yang bertambah atau yang berkurang. Dari sini ada dua kosakata yang sangat berkaitan erat dengan pergeseran kerangka ini, yaitu adisi atau penambahan dan delesi atau pengurangan. Selanjutnya adalah mutasi tingkat kromosom. Mutasi tingkat kromosom ini adalah mutasi yang diakibatkan perubahan struktur dan jumlah kromosom. Dan di sini mutasi tingkat kromosom juga disebut sebagai mutasi besar. Yang pertama adalah mutasi tingkat kromosom berdasarkan perubahan struktur. Yang di sini ada 5. Yang pertama adalah ada delesi, yang kedua ada duplikasi, yang ketiga ada translokasi, dan keempat ada katenasi, dan kelima ada inversi. Yang pertama adalah delesi. Delesi adalah merupakan hilangnya sebagian segmen kromosom karena patah. Ya, hal ini dapat menyebabkan kromosom dapat menjadi lebih pendek. Yang di sini dapat contohkan bahwa ada kelainan yang ditimbulkan, yaitu sindrom Cri-du-Chat. Yang kedua adalah duplikasi. Duplikasi yang merupakan peristiwa penggandaan sebagian segmen kromosom, dan hal ini mengakibatkan kromosom dapat menjadi lebih panjang. Yang ketiga adalah translokasi atau proses perpindahannya segmen kromosom ke yang lain, bukan ke kromosom yang homolog. Nah, di sini translokasi dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada translokasi peri-restrock, dan yang kedua ada translokasi non-restrock. Yaitu yang pertama adalah translokasi restrock, yaitu kromosom non-homolog saling bertukar satu sama lain. Yang kedua adalah translokasi non-restrock,
yaitu salah satu segmen kromosom non-homolog yang berpindah. Jadi cuma salah satu aja, bukan saling bertukar satu sama lain. Yang keempat ada katenasi atau terikat atau menempel. Dan hal ini dapat membentuk suatu lingkaran dari kromosom-kromosom tersebut. Yang kelima adalah ada inversi atau perubahan letak karena pembalikan segmen. Jadi inversi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama perisentrik, yang kedua parasentrik. Ya di sini tuh perisentrik dan sentris itu dibagi, kan ada kata peri. Ya, peri itu adalah artinya di sekitar, dan sentris adalah sentromer. Jadi yang dimaksud di sini adalah perubahan letak yang ada di sekitar sentromer. Yang kedua adalah parasentrik, yang para artinya tidak mencakup dan sentris artinya sentromer. Ya, jadi ini perubahan letak yang tidak mencakup daerah sentromer. Mutasi tingkat kromosom berdasarkan perubahan jumlahnya. Yang pertama adalah ada haploid atau yang set, ya contohnya 2N, 3N, dan 4N, dan seterusnya. Yang kedua adalah ada aneuploid atau bertambah atau berkurang. Contohnya 2N-1 itu adalah rumus dari monosomi, dan yang kedua ada 2N+1 yaitu rumus dari trisomi. Ya, alasannya perubahan jumlah kromosom ini adalah karena gagal berpisah. Yang terakhir ada kelainan akibat mutasi. Ya, di sini saya hanya menyebutkan dua, yang lainnya masih banyak lagi. Yang pertama adalah ada siklemia atau penyakit sel sabit. Ya, hal ini diakibatkan oleh substitusi basa nitrogen. Yang kedua ada fibrosis kistik. Ya, hal ini dikarenakan oleh delasi 3 basa nitrogen menyebabkan satu asam amino tidak terbentuk. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.